Silakan Prof, dilanjutkan. Anda mengatakan menggunakan kata atau terminologi korporasi tidak tepat, tidak relevan dengan partai politik. Silakan. Begini, coba kita lihat kasusnya Clinton. Waktu James Riyadi sumbang 1 juta US dollar. Peraturannya sana cuma bisa 100.000. Itu pun tidak termasuk kejahatan korporasi. Tapi bedakan dulu korporasi dengan partai. Dalam undang-undang korporasi aja, itu criminal vicarious liability, itu nggak dikenakan terhadap undang-undang hak cipta. Kemudian saya pernah bela perkara mengenai money laundering Jakarta Selatan, tuntutan aja udah bebas. Nah ini enam gugatan Partai Golkar. Tahun 2001 ya? Undang-Undang nomor 2 tahun 1999 yang dipakai. Kemudian diuntuknya Undang-Undang nomor 2 tahun 2008 dan Undang-Undang nomor 8 tahun 2011. Kalau saya lihat perkembangannya sekarang makin sulit. Karena kan pertama-tama, jangan lupa partai politik itu kan disaring dulu oleh Departemen Kehakiman. Tentu dan maksud dan tujuannya udah jelas. Kemudian pembukuannya udah jelas. Sekarang kalau ada oknum mesti dibedakan dari partai. Itu oknum. Kalau oknum kan sistem ketatanegaraan yang transaksional. Itu pasti kalau mau dicari-cari semua kena, pasti. Jadi membubarkan negara Republik Indonesia ini apa gampang. Sedangkan benar yang dikatakan Pak Sultan Batugana, partai itu adalah pilar demokrasi. Kalau pilar itu diruntuhkan, runtuhlah negara ini. Di dalam sekarang prosedur, saya minta kalau bisa ICW coba-cobalah mengajukan gugatan. Kalau ada rekompensi barangkali mesti ICW bisa bubar karena dia palit gara-gara itu. Jadi hukum acaranya nggak begitu gampang. Karena saya itu bergelut 2-3 tahun untuk... Dalam konteks korporasi yang disebutkan dalam Undang-Undang TPPU itu, tidak relevan dengan partai politik karena apa? Ya begini, kan korporasi ada 2. Ya, satu misalkan PT ya, profit oriented ya, itu kan ada namanya vicarious liability. Kalau vicarious liability kan nggak semua kena. Sekarang apakah otomatis katakanlah partai adalah hufdader atau medadada daripada satu tindak pidana? Kita ambil aja contohnya Nasarudin. Diktumnya daripada putusan Nasarudin dinyatakan Nasarudin bersalah, tidak bersama-sama dengan katakanlah partainya. Itu kan kita lihat, kalau saya mau baca sih keputusan dari diktum. Baik, Prof. Silakan, Bung Asep. Terima kasih, Profesor. Kali ini Prof. Kaligis mungkin tidak pernah membaca asas, ya, lex posteriori derogat legi priori. Artinya hukum yang terbaru menyampaikan hukum yang lama. Ketika itu diajukan tahun 2001, Mahkamah Konstitusi berdiri tahun 2003 dengan Undang-Undang 2 tahun nomor 24 tahun 2003, Yunto 8 2011. TPUU 8 2010, maka 2002. Jadi di sana ketika 2001 diajukan, ruang untuk pembubaran tidak ada. Tapi sejak berlakunya Mahkamah Konstitusi dan TPU dan korupsi, ruang pembubaran dan pembekuan partai politik telah diatur menurut yuridis. Saya ngerti yang Anda maksudkan. Kedua, ini kan rekonvensi tidak dikenal di Mahkamah Konstitusi karena tidak bisa gugat balik. Pihaknya jelas, pengujian undang-undang tidak bisa ICW dijadikan pihak termohon. Anda benar, makanya kan susah saya katakan. Karena kan pasal 40 ayat 3 daripada undang-undang katakan nomor 8 2011 itu sangat sumir. Tapi jelas Pak Kaligis itu pasal 40 sanksi ini di pasal 48 ketika partai ada kewenangan Mahkamah Konstitusi, ada kewenangan pengadilan negeri, ketika dibekukan 2 kali maka bisa dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi ketika partai politik terbukti. Dibukukan 2 kali. Ya, 2 kali oleh Mahkamah Konstitusi, pertama oleh pengadilan negeri, kedua 2 kali masih ngotot partai politik melakukan spekulasi tadi persyaratannya, maka dia bisa dibubarkan partai politik. Percobaan kalau bisa, saya yakin tidak bisa. Ya makanya saya bilang tadi, Ferry mengatakan sangat susah karena kumulasinya ada kendali, ada maksud tujuan, ada kemanfaatan, sesuai tugas dan fungsi. Emang agak susah ketika partai politik menikmati kepentingan partai politik. Tapi ruang hukum membuka itu untuk partai politik coba-coba ada gugat, kita lihat. Ya makanya lihat tadi partai mana saja yang bisa kita bubarkan. Sekarang tahap pembukuan aja udah susah. Tahap membekukan aja udah susah. Iya. Saya kira 2 hal yang harus dibedakan yang perlu dibedakan. Saya akui itu, makanya saya bilang ini undang-undang waktu belum ada Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau kita lihat perkembangannya, sekarang makin sulit undang-undang itu, artinya untuk membuarkan, membekukan aja sudah susah. Sulit bisa atau tidak atau mustahil?
kalau dari lihat hukum acara mustahil itu aja. Tuh, enggak, ruangnya dibuka oleh teman-teman yang terhormat ini. Saya bisa berpendapat dong. Anda punya dibubarkan. pendapat. Ya makanya ruangnya ada. Kalau terminologi dibukukan ada, dibubarkan Ya, juga tapi ada itu kan terminologi ngomong dari hukumnya. hukum formil, hukum acara. Iya, hukum acara Ya. tekstual. Ya. Dibaca tidak ada penafsiran lain. Hukum acara itu Memang. adalah tekstual. Oke. Itu mandatur. Ya. Saya mau beralih. Mengatakan susah. Oke Prof, thank you Prof. Ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Saya Baik, mau beralih ke Bung Fahri. Bagaimana Anda menanggapi wacana yang digulirkan oleh sejumlah pihak soal pembubaran? Dan kebetulan yang dijadikan trigger adalah kasus di PKS. Pertama, saya mau mengatakan saya ini tadinya mau datang nonton, Oke. tapi katanya akhirnya disuruh berdebat. Ya. Tadi saya minta Pak Yani, karena Pak Yani ini yang bikin undang-undangnya. Tapi oke lah ya. Saya kalau nonton perdebatan tentang apa yang dilakukan oleh KPK ini, kita ini seperti memiliki tontonan baru yang mengisi headline di media massa kita hampir setiap hari. Tapi kemudian kita lari kepada substansinya. Ya. Dan dalam soal TPPU, kalau saya lihat argumen-argumen yang diungkapkan oleh teman-teman, saya kira ada banyak definisi yang secara awal keliru dipahami. Saya setuju tadi dengan Pak Oce misalnya, mungkin Anda tidak mengerti bagaimana sebuah partai politik bekerja, lalu Anda tiba-tiba menyamakan antara korporasi dengan partai politik. Sebetulnya itu kesalahan fatal di dalam cara berpikir ya. Sebab setahu saya yang namanya money laundry itu adalah ada uang, lalu dimasukkan ke dalam perusahaan, lalu uang itu dioperasionalkan dan keluar menjadi sesuatu yang tidak ada jejak kriminal dan kejahatannya lagi gitu. Itu satu. Yang kedua, pengendalian korporasi itu dilakukan dengan motif profit sepenuhnya. Di mana orang-orang berkumpul itu meletakkan sahamnya juga dalam bentuk uang, dan memang sangat mungkin itu dikendalikan oleh segelintir orang. Sementara partai politik itu kan lebih kompleks ya, karena dia adalah institusi demokrasi kita yang paling dasar, yang tidak saja harus dipandang secara filosofis ya, sebagai cikal bakal bagi bangun negara, tetapi juga harus diproteksi dari interpretasi-interpretasi yang yang kacau ya, yang seperti dilakukan sekarang ini. Teman-teman menggunakan kata corporate, diinterpretasikan langsung kepada partai ya. Sebetulnya ini interpretasi yang sangat ngawur dan menurut saya melecehkan institusi demokrasi ya. Karena cara partai politik berdiri, mengelola dirinya dan membangun dirinya itu jauh lebih kompleks ya. Katakanlah kalau mengambil contoh partai kami. Partai kami itu ada Majelis Syuro. Majelis Syuro itu dipilih oleh seluruh kader di seluruh Indonesia. Dan anggota Majelis Syuro itu berasal dari seluruh kader di seluruh Indonesia. Tugas-tugasnya dia itu adalah mengangkat kepengurusan Majelis Syuro lalu memilih pemimpin. Ini pengendali, kalau kita sebut sebagai pengendali inti. Dan di dalam Majelis Syuro tidak pernah disepakati mekanisme fundraising, sebab itu tugas daripada institusi eksekutif. Dan institusi eksekutif itu sudah memiliki mekanisme bagaimana cara fundraising. Ya. Jadi kalau kita bicara pengendalian itu ada di legislatif, dan legislatif tidak pernah mungkin bicara tentang sumber uang di situ gitu. Jadi ini institusi yang kompleks. Tapi tiba-tiba kita diajak untuk meramaikan Panggung. Bisa ini partai bisa dibubarkan, terutama ketika yang di-attack ini PKS. Dugaan saya, lagi-lagi seperti tuduhan saya kepada KPK, ya, ini sebetulnya genderang festival saja. Ya. Untuk kepentingan? Tidak ada substansinya. Untuk kepentingan agar KPK itu tetap dianggap hebat, tetap dianggap wah, tetap dianggap powerful, ya kan? Bahkan dia men-challenge institusi demokrasi lainnya, ya kan, menentang dewan, lalu kemudian sekarang mau membubarkan partai politik dan sebagainya. Sementara seluruh yang dilakukan oleh KPK itu menurut persepsi saya itu menyimpang dari seluruh konsepsi dan paham hukum yang kita pahami selama ini. Baik yang dianut oleh nenek moyang kita dulu sampai yang hari ini Declaration of Human Rights dan sebagainya, sampai
Azas-azas dan falsafah hukum yang kita pahami bersama itu tidak ada di dalam KPK. Jadi saya menganggap KPK itu seperti aliran sesat yang terus-menerus mencari pendukung, dan nabi-nabi palsu itu kemudian mengkhotbahkan hal-hal yang baru supaya kita terpukau setiap hari. Ini yang saya khawatirkan gitu loh. Sedikit saja Alfons, tanggapan dari Anda. Tanggapan dari Anda atas apa yang disampaikan Fahri. Berdiri, coba. Iya, Sedikit saja. kalau misalnya menurut saya bahwa partai politik itu bisa dibubarkan. Dia ada dua saluran. Pertama TPPU itu, dan kemudian kedua itu terkait dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008. Itu dimungkinkan. Dan kemudian, apakah dalam standar hak asasi manusia itu juga dimungkinkan atau tidak? Mungkin. Pasal 19, pasal 20 ICCPR, dan juga di dalam General Comment itu disebutkan apabila organisasi... Sorry, saya potong. Saya nggak mau masuk ke teknis dulu nih. Fahri mengatakan bahwa ini merupakan panggung yang dibuat secara sengaja untuk memperkuat kekuatan, peran, fungsi, dan wibawa KPK untuk... Saya pikir tidak ya, karena ini tidak hanya terjadi kepada PKS. Kalau ini hanya terjadi pada PKS, itu asumsinya bisa dialamatkan. Tapi ini kan tidak. Ini kepada PKS, ini kepada Golkar, ini juga kepada Partai Demokrat, dan seterusnya. Nah, artinya bahwa ini bukanlah ajang untuk festivalisasi. Baik. Tapi yang paling penting adalah bahwa kita benci terhadap korupsi. Itu paling penting. Kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.